Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan pengikut-pengikut yang setia kepada ajarannya. Kaum muslimin muslimah yang saya cintai. Ini bagian keempat. Alhamdulillah, Allah telah memberi kesempatan kita bertemu kembali untuk menyampaikan dakwah ini kepada semuanya. Dan ingatlah ketika kami ditempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Apa makna sucikanlah rumahku? Nah, inilah makna sucikan rumahku ini, bersihkan dari berhala-berhala, dari syirik-syirik. Ya Rasulullah bersihkan berhala di Ka'bah yang lebih kurang 360. Begitu juga kita berhala sama kita nggak nampak, itu yang syirik api yang kita insyaallah dengan izin Allah lah saya angkat berhala pada diri kalian di rumah kalian misalnya. Kita kalau kita syirik, kita beribadah haji nggak dapat apa-apa, kosong. Ini itu juga ke masjid-masjid kita. Kalau kita syirik, nggak ada apa-apa, kosong. Pulang ada kosong, pulang ada kosong. Ini saja, ini ayat berikutnya. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari setiap unta kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Apa makna unta kurus di sini? Orang naik haji itu kalau dia syirik, gak bawa apa, itulah makna unta kurus. Kita unta kurus gak ada makanan, pada apa, kurus dia unta karena gak ada makanan. Gitu juga kita, gak ada amal, kita gak ada apa-apa, cuma berbangga-bangga ada kepayahan aja, duit habis. Ibadah haji kita gak itu. Ibadah haji kita sah tapi gak ada amal, apa-apa, cuma sah-sah gitu aja. Tapi nggak ada amal kita, nggak ada amal, kosong. Kalau kita syirik, itulah unta yang kurus. Unta kurus nggak ada makanan, kita nggak ada amal kita bawa sana. Karena pakaian takwa kita udah kita lepas, udah kita mengikuti Tuhan lain dengan Nabi lain, bukan Allah Rasul kita ikut. Itulah makna unta kurus. Itu juga ke masjid. Kita pulang pergi ke ala lapar, pulang ke ala lapar, nggak ada apa-apa kita. Pintu lagi nggak ada buka, nanti baca Al-A'raf 40. Orang sombong tuh pintu lagi nggak ada buka tuh. Sombong apa tuh? Nggak berhukum dengan hukum Allah. Kalau masuk itu dah jarum ke unta ke lubang jarum, masuklah kita ke jurang. Mana mungkin kita unta masuk ke lubang jarum? Kan nggak mungkin unta masuk lubang jarum, gitulah maknanya. Nggak mungkin kita masuk ke surga kalau sebelum unta masuk lubang jarum. Kenapa kita sombong? Kenapa itu kan karena kita selalu berzalim. Baca Al-A'raf ayat 40 itu. Zalim apa? Karena syirik paling besar. Paling besar itu dosa paling besar syirik. Jangan hati-hati. Kalau ada orang katakan syirik, buang terus. Jangan pelihara syirik. Jangan pelihara berhala. Itulah berhala tersembunyi namanya. Syirik api. Ada juga yang nampak dia menyembah kuburan, itu berhala tuh. Tugas kita datang kuburan, pertama untuk berdoa untuk orang tuh biar selamat iman orang tuh yang dalam kuburan itu. Dan tuh kita mengingat mati cuma dua aja tujuan ya pergi kuburan tuh. Bukan salah di kuburan. Lihat sekarang tuh di mana banyak menyembah kuburan. Salah mengerti agama itulah dia ikuti namanya, udah tertipu setan itu. Nanti banyak saya sampaikan di apa-apa yang dilarang Allah dalam Quran. Kita jangan berlebihan sama orang saleh. Jangan rukuk sama orang saleh. Tugas kita menyambungkan silaturahmi dengan orang saleh. Apa maknanya silaturahmi?
nuntut ilmu, Allah beri berkah pada kita. Bukan semua ulama ada berkah. Apa ulama dapat apa dah? Keberkahan itu Allah yang kasih sama kita karena rajin nuntut ilmu, bukan keberkahan dari ulama. Jangan salah paham. Kita jangan berlebihan sama orang saleh. Udah berlebihan jadi salah kita. Kenapa Al-Latta atau Al-Uzza itu ulama-ulama orang tuh karena berlebihan sama ulama-ulama Yahudi, ulama Nasrani itu. Jadi sembah karena berlebihan. Gitu juga dalam Ka'bah tu. Ada foto Nabi Ibrahim tu. Ada foto Nabi Ismail yang mengundi dan siapa nak panah tu. Itu juga alam mana. Itu nama-nama raib mereka, nama ulama mereka. Ulama bukan orang kita Islam, orang tu ulama juga namanya. Dalam Quran Allah sebut. Bukan udah ulama udah benar belum. Sesuai dulu dengan perintah Allah Rasul. Nanti kita tahu yang mana ulama yang benar, yang mana yang salah. Jangan ruku sama orang ulama. Lihat orang ulama besar-besarkan diri. Allah udah bilang tadi, siapa yang besar-besarkan, kebesaran itu milik Allah lah. Jangan besar-besarkan kita. Maka kalau orang ulama betul-betul, dia tawaduk dia, karena dia tunduk dan patuh pada hukum. Dia enggak menampak-nampakkan, tidak menyombongkan diri dia. Ulama yang benar. Lihat ulama sekarang. Saya dengan izin Allah nampakkan Allah, musuh kita. Musuh orang mukmin. Siapa yang dicinta Allah lah, itulah kita cinta. Apa perintah Allah, itulah kita itu. Lihat itu, berarti sekarang banyak ruku-ruku sama orang-orang ulama. Sama juga dengan dari orang Yahudi dan ini. Rasulullah juga melarang kita jangan menyamakan dengan Yahudi dengan Nasrani dalam bentuk apapun. Sekarang ibadah hampir sama dengan kayak orang tu. Waktu kita tegur, dibilang kita, apa tahu kamu? Itulah model orang kita. Kita jangan sama. Ini contoh ni kumis ni. Ini 40 hari ini paling boleh ni, 40 hari. Padahal ini udah 4 hari saya udah panjang ini. 5 hari udah panjang. 40 hari. Karena jangan boleh dengan majusi fisik ni ya gini. Itu juga ini makruh dah ukur baca dulu masalah. Makruh orang cukur jenggot, tapi orang tidak mengerti, dia abaikan sunnah Rasul. Manfaat paling besar. Nanti saya sabarkan nih, paling besar manfaat. Kenapa orang banyak kanker sekarang? Ini anti kanker nih. Nanti banyak kali faedahnya jenggot. Sangat beruntung untuk orang-orang pelihara jenggot itu. Yang kali ada abaikan sunnah Rasul. Banyak kali. Salah satu sebilang tadi kanker, banyak kali faedahnya. Nanti saya jabarkan di apa mana janggut itu. Maka kita jangan sama dengan orang Yahudi Nasrani, jangan ikut semua harus beda dengan Rasul. Rasul perintah kita, jangan sama-sama. Ini saya jabarkan terus apa yang dilarang Allah kalian jauhkan semua. Jangan kalian pertahankan beberapa banyak kali dilarang. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Apa mana tepi? Tidak dengan penuh keyakinan. Bagaimana penuh keyakinan? Dia ada ragu ada surahnya. Benar tak ada surah? Nanti kalau tabligh imam, dia ikut juga belakang. Berarti bertambah berhala. Nanti kalau tabligh, kalau Muhammadiyah yang imam, tabligh jamaah bertambah juga. Begitulah sebaliknya. Begitu ya sufi imam, Muhammadiyah ikut. Bertambah juga berhala. Inilah dibilang ini menyembah Allah di tepi ini. Dia mengaku menyembah Allah tapi syirik, dia nggak tahu syirik. Kenapa? Karena dia selalu berdusta, tu. Allah nggak mau bertunjuk. Siapapun yang berdusta dalam bentuk apapun nggak boleh berdusta kita. Orang beriman tak berdusta, tak ada dendam orang beriman, adil orang beriman. Udah tuh tawakal. Jangan membenci orang. Udah kasih nikmat tetangga ada pemakan saudara kita benci, nggak boleh. Semua udah diatur Allah Ta'ala. Kita bertawakal, jangan putus asa kita. Lihat sekarang tuh orang banyak-banyak kaya tuh sombong dia. Udah kaya dia kasih nikmat. Dikira pandai dia tuh. Allah yang kasih tahu, kasih semua itu. Allah serikan lah Al-Quran. Kalau sebuah ayat semua ini nggak habis nih. Kapan habis ilmu Allah sampai kiamat dunia Al-Quran ini nggak habis kita paham Al-Quran ini. Ada yang saya tahu, ada yang nggak ada apa di orang, gitu juga orang. Saya cuma satu ayat saya tahu, orang lain beribu ayat, itulah ilmu Allah ini.
Semua dapat bagian. Yang penting beriman dulu. Sempurnakan iman kalian. Jangan sok-sok dia lalu sunnah jemaah. Saya jengkel juga kalian bertengkar di media tu. Mengaku kalian lah yang benar, yang lain salah semua. Saya malah juga saya ini bapa ada dakwah gini takut ini. Dia menyuruh kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesedarannya itu. Itulah gaduh apa itu. Dia menyembah bukan yang diperintah Allah. Itulah hawa nafsu namanya, menyembah hawa nafsu. Ikut nenek moyangnya. Nenek moyangnya pun belum tentu sama. Sama nenek moyang kalian, nenek moyang sama kita satu nenek moyang. Cuma agama saya ikut agama Nabi Ibrahim. Enggak mau kayak kalian. Dia menyuruh kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu sungguh penolong dan saya kawan. Kita kira bagus itu. Kalau itulah yang membuat kita bencana. Kenapa selalu gendong berhala kita? Selalu ke mana kalian pergi berkena. Kalau disebut kelompok kalian, bangga kalian. Kelompok pula. Semua kelompok berbanggaan. Semua Syiah gitu, Sufi gitu, Muhammadiyah gitu, Tabligh juga gitu, Salafi gitu. Semua berbangga. Aswaja juga gitu. Ada aswaja buatan manusia. Bukan Allah bukan buatan Allah itu. Dan bukan buatan Rasulullah. Cuma ngomong-ngomong dulu aswaja, berhala besar itu. Di dalam bikin nama itu. Nanti saya jabarkan ini udah ini satu-satu. Simak kalian. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Inilah pengundian nasib panah nih. Benar enggak dia? Aku benar enggak dia? Itulah mengundi. Kita larang mengundi nasib anak panah. Ini Allah ceritakan masalah untuk berburu kurban, berburu hewan di sana. Di tanah haram. Itu satu ayat yang dalam Quran jatuh untuk kita semua. Jangan Allah mengisahkan untuk yang lain, untuk lain. Kisah sebenarnya, tapi pelajaran bagi kita satu ayat pun. Ilmu Allah ni pun maha berkuasa. Setiap ayat Quran itu untuk kita, bukan untuk apa, untuk kafir. Ada baca Quran dah. Allah menceritakan orang itu sebenarnya Allah yang tahu, dia ciptakan. Tentu dia yang tahu masalah seluruh alam ni. Pelajaran itu untuk kita semua. Ni. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang lelaki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak adil hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-gadakan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dihidangkannya? Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Kita dilarang bikin nama-nama agama baru ini. Nama-nama. Itu tidak lain hanyalah nama-nama. Gitu juga sekarang bikin nama-nama itu. Ini sahabat, ini umpama kadar. Ini misalnya satu kelompok misalnya. Lailatul Qadar misalnya. Lailatul Qadar. Yang bikin Lailatul Qadar ni bikin nama itu siapa? Itulah Al-Lata namanya. Yang ini Lailatul Qadar ni itulah Al-Uzza. Yang mengikuti ini hawa nafsu ini, orangnya ini mengikut hawa nafsu, itulah Al-Manat, Al-Uzza, Al-Lata, Al-Manat. Itulah tiga berhala paling sedikit di kelompok kalian. Itulah yang mau saya sampaikan. Kalian enggak nampak berhala itu kalau tidak disampaikan, ataupun kalau tidak ditulis. Ditulis baru tahu kalian, oh ini berhala. Itulah syirik kahfi, syirik tersembunyi. Itulah yang ditakuti Rasulullah kepada umatnya.
Inilah kewajiban saya menyampaikan pada kalian. Itulah dikatakan berhala. Kalau orang kafir sana yang berdamaran kafir, dia tahu di mana nampak itu patung, nampak berhala di itu dia. Kalau orang muslim ini nggak nampak berhala. Itulah sama juga dengan orang tu. Kenapa? Karena kalian membelakangi Al-Quran. Dia mengikuti sunnah Rasul. Orang kalau udah mengerti Al-Quran nggak berani dalam itu berkelahi sama muslimin. Takut dia, karena itu perintah Allah. Apa buktinya kalian masih ribut-ribut? Ada juga yang diam nggak mau damaikan. Padahal Allah perintahkan kalau ada saudara kalian bertengkar, damaikan. Tapi satu pun nggak ada yang damaikan itu. Malah berpihak pada kelompok ini, pihak itu. Sedih kita lihatnya. Kemana otak kalian semuanya? Ngaku kalian orang beriman. Pakaian kalian aja hilang. Watak kalian bukan watak Islam. Ini kalau untuk pelajaran nih. Besok-besok kalau kalian udah beriman, udah juga nggak mau saya gini. Kadang jengkel juga saya. Kalian inilah yang merusak Islam sebenarnya. Sayang anak cucu kita. Nanti kalau kalian udah masuk Islam, udah satu seiman dengan saya nggak berani lagi. Kalian aja dakwah nih. Gak mau saya. Dan saya ini bukan saya benci satu kelompok kalian. Sama ada yang berkudangan. Udah ada saudara kita berdekat, nggak mau kita damaikan. Allah perintah Al-Quran, damaikan itu kalau yang berdekat. Siapa yang nggak mau damai, perang dia. Allah suruh kita perang tuh siapa yang nggak mau damai. Ada adabnya Islam. Bukan sembrono kita berhukum bilang sesuai perintah Allah Rasul. Maka kalian tuh kedepankan hawa nafsu, maka jadi gini. Nah ini coba dengar ini dakwah Nabi Yusuf dalam penjara. Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat. Inilah nama-nama sekarang nih. Nama Qaris, nama Basya, nama Qadaria, Muntazilah, Rafidah, Patimin, Syiah Sunni, Aswaja, NU, semua bata manusia, Sufi, Tabligh, Muhammadiyah, Salafi, Yahudu Wahabi, semua nama-nama itu nama manusia buat belakangan ini. Sesudah Ali bin Abi Thalib, karena Ali damai dengan Umayyah, jadi yang pengikut Ali ini marah ke Ali. Jadilah orang di kelompok Waris murtad. Bukan Ali yang salah, Ali orang hebat kali beragama Islam, dia patuh pada hukum Allah lah. Sayyidina Ali patuh dia. Bukan Ali yang salah. Pengikutnya nih karena marah berdamai dengan Umayyah. Bagaimana enggak berdamai sesama Islam? Sedangkan di pihak Umayyah sana ada ibunda muslimin, ibunda Aisyah. Kan enggak mungkin ibunda muslim dia perangi sama Ali. Damai. Dan Umayyah pun orang sahabat Allah yang dicintai Allah. Jaminan surga. Itulah, ini memang takdir Allah gitu. Siapa yang mengikuti perintah Allah dan Rasul, Allah beri petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa yang pembangkang sombong, ikutlah kewaris itu. Allah mau dikasih satu kelompok semua manusia seluruh dunia, Allah mampu semua. Maka saudaraku, kita sama berjuang bersama menegakkan syariat Allah ini sesuai perintah Allah Rasul. Berjuanglah kita semuanya biar Islam ini bangkit kembali. Udah lama terpuruk Islam ini. Tidak di mana-mana orang kita dibantai. Orang Islam di mana-mana dibantai. Hampir seluruh negara. Apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nama yang itulah nama yang kita bawa nama itu. Maka kita dilarang ikut mengikuti nama.
Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Allah tidak ada perintah kita bikinlah Muhammad apa dan agama lain itu kada, ataupun Isra Mi'raj, ataupun agama-agama yang sekarang dibuat ini. Enggak perintahkan Allah sama kita. Allah melarang kita menambah-nambah, mengurangi lewat batas. Allah melarang berlebihan dalam agama. Allah melarang kita. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia adalah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini bersyukur juga kita saudaraku, Allah sudah memberi petunjuk pada kita. Kalau enggak semua kita mati dalam kafir. Allah benar-benar Maha Penyayang. Kalau enggak semua kita jadi kafir. Dari orang-orang mati yang kemarin-kemarin, bagaimana nasibnya? Allah yang tahu. Sadarlah saudaraku. Saya bukanlah pengomong kasar nih, cuma ini pelajaran. Itu akan datang saya agak-agak ini lagi. Jengkel juga lagi saya lihat semuanya. Saudara kita di saling mencaci maki. Ingat ini waktu dakwah Nabi Hud lagi. Tadi Nabi Yusuf, ini Nabi Hud. Yang pertama tadi, yang nama-nama tadi, waktu masa Nabi Isa. Nama-nama banyak dalam Quran, ada lagi yang lain. Daud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apa kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggu, sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu. Ada bilang apa anak Nabi itu. Buang semua tu, simbol kalian tu, nama-nama tu. Itulah yang saya bilang tadi tu. Al-Lata, Uzza, Manaf, itulah tadi tu. Yang bikin nama tu Lata, yang nama itu sendiri itu Al-Uzza, yang menyembahnya itulah Al-Manat. Manat. Itulah paling sedikit 13. Buang semua tu. Agama-agama tu. Ikut agama yang kita. Nabi Ibrahim beragama tauhid, percaya Rasulullah. Setiap Nabi itu ada syariat masing-masing. Kita syariat Rasulullah setia. Beragama sama semua. Agama tauhid. Ini maaf juga nih. Saya memang kayak gini. Hari-hari memang kayak gini. Saya ngomong. Kami orang Nandaya memang biasa apa-apa adanya aja. Bukan saya benci kalian. Saya meluruskan kalian. Kalian bersyukur pada Allah lah. Ingat ini kisah. Waktu Nabi Ibrahim ada menyembah bintang. Agak sampai nih. Ini tutup dulu ini kita bagian kelima nih saya itu sampai ke. Subhanallah, yang salah yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Saya mohon maaf pada kalian, bukan saya kasar, memang inilah saya hari-hari watak saya. Yang kalau yang menentang Allah semua saya lawan, siapapun dia. Anak saya sendiri, keluarga saya, siapa yang menentang hukum Allah, saya lawan dia, siapapun dia. Mohon maaf. Subhanallah rabbi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.